berikut terkait bagaimana kita bisa menilai perilaku dan sikap Anda sendiri. Ya, ada beberapa hal yang perlu diketahui untuk bisa menilai perilaku dan sikap Anda. Yang A adalah pengetahuan tentang diri sendiri, B tentang nilai-nilai atau moral, C menetapkan tujuan atau kemampuan menetapkan tujuan, dan memiliki visi serta sasaran. Kita akan bahas satu persatu masalah ini. Ya, yang pertama adalah pengetahuan tentang diri sendiri. Pribadi wirausahawan sangat penting, artinya bagi keberhasilan atau kegagalan bisnisnya. Dia adalah orang yang harus mengelola bisnisnya, membuat keputusan, memotivasi dan mengendalikan karyawannya, bernegosiasi dengan pelanggan, mengatur dan mengendalikan uang dan sebagainya. Bagi mereka yang merencanakan terjun dalam bisnis, sangat penting, artinya mula-mula mengetahui dirinya sendiri. Apakah kelebihan-kelebihannya, apa kekuatannya, apa kelemahannya, apa saya orang yang tepat untuk berkecimpung di bidang bisnis. Ya, itu adalah hal-hal yang perlu diketahui, ya, mengenai kemampuan Anda yang terkait dengan masalah wirausaha. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, Anda harus secara kritis menilai perilaku dan sikap Anda sendiri. Apa yang Anda ketahui mengenai perilaku Anda sendiri, yang terkait mengenai tentang diri sendiri, dan apa yang diketahui orang lain tentang diri Anda? Apa nilai-nilai pribadi dalam kehidupan Anda, visi apa yang Anda miliki, apa tujuan-tujuan dalam hidup Anda. Ya, itu mengenai pengetahuan tentang diri sendiri. Nah, cara yang mudah dan cukup menarik untuk memperkenalkan konsep pengetahuan tentang diri sendiri adalah menggunakan teori Johari Window yang diberi nama sesuai dengan nama penemunya, Joel Love dan Harry Ingham. Dalam model ini, diri sendiri dilihat seolah-olah melalui suatu jendela. Ya, Anda bisa lihat pada gambar di depan ini. Ya, jendela Johari atau Johari Window adalah sebuah teknik yang diciptakan tahun 1955 oleh dua orang psikolog Amerika, Joseph Love dan Harrington Ingham, yang digunakan untuk membantu orang lebih memahami hubungan diri dan orang lain yang lebih baik. Ya, di sini kita lihat dibagi menjadi 4 wilayah: wilayah umum, wilayah buta, wilayah rahasia, dan wilayah yang tidak diketahui. Kemudian dimensi yang terkait dengan Anda ketahui dan yang Anda tidak ketahui, serta yang orang lain ketahui dan tidak ketahui. Ya, penjelasannya adalah sebagai berikut. Wilayah umum ini adalah wilayah yang diketahui orang itu sendiri maupun orang lain. Jendela kehidupan Anda ini juga disebut dengan wilayah terbuka. Perilaku di wilayah ini adalah perilaku di mana seseorang tidak defensif, perilaku yang tidak asing atau yang dikenal oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Wilayah rahasia. Wilayah ini adalah wilayah di mana seseorang mengetahui tentang dirinya sendiri tapi tidak diketahui oleh orang lain. Jendela ini juga disebut dengan wilayah yang disembunyikan. Ini adalah wilayah di mana seseorang menyimpan rahasia mengenai dirinya sendiri. Rahasia disimpan karena takut terhadap reaksi orang lain kepada rahasia itu. Rahasia bisa menyangkut perasaan, sikap, dan perilaku. Jadi apabila Anda memiliki sebuah rahasia, Anda bisa mungkin selalu berusaha untuk menutupinya dari orang lain. Jangan sampai diketahui oleh orang lain, karena mungkin akan mengakibatkan Anda merasa malu atau dilecehkan oleh orang lain. Ya, istilah sekarang namanya dibully. Kemudian yang ketiga adalah wilayah buta. Ini adalah wilayah dalam diri sendiri yang diketahui oleh orang lain.
tapi tidak diketahui oleh orang itu sendiri. Wilayah ini tetap buta bagi diri seseorang karena orang lain yang mengetahui wilayah ini tidak memberitahu yang bersangkutan karena khawatir akan menyinggung perasaannya. Jendela ini juga disebut dengan wilayah nafas buruk Anda. Jadi dimana mungkin orang-orang yang mengetahui keburukan Anda itu Anda tidak ketahui, ya, dengan alasan mereka takut menyinggung Anda dan tetap membiarkannya, meskipun mungkin mengakibatkan perilaku yang berbeda teman Anda terhadap Anda, sedikit menjauh dan sebagainya. Tapi Anda tidak ketahui kenapa mereka menjauh, karena mereka tidak ingin memberitahukan kepada Anda. Dan terakhir adalah wilayah tidak diketahui. Wilayah ini adalah wilayah yang tidak diketahui oleh seseorang maupun orang lain di sekitarnya. Tapi di wilayah inilah banyak terdapat potensi dan kecerdasan yang tersembunyi atau tidak diketahui. Orang lain akan menyebut wilayah ini adalah masa mendatang, di mana wilayah ini memang belum ditemukan. Jadi apabila kita masuk di dalam wilayah ini, kita sendiri mungkin tidak akan tahu akan seperti apa nanti, atau bahkan orang lain pun tidak akan tahu terhadap keadaan Anda ke depan. Tetapi wilayah ini merupakan wilayah harapan buat Anda. Dan untuk menuju harapan tersebut, Anda harus membuat perencanaan, tindakan, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang menuju dari wilayah yang Anda inginkan. Ya, meskipun mungkin hasilnya belum tentu sesuai dengan harapan, tetapi tadi seperti yang telah disebutkan adalah wilayah yang memiliki potensi membahagiakan buat Anda. Jadi diharapkan bagi mahasiswa di wilayah inilah merupakan apa yang Anda lakukan sekarang, ya. Anda belajar, kemudian mencari ilmu sebanyak-banyaknya hanyalah untuk mendapatkan cita-cita atau harapan-harapan Anda yang di depan yang Anda tidak ketahui. Tapi bisa saja harapan itu terjadi, bisa juga tidak. Tetapi tidak perlu berkecil hati di sini. Apabila kita telah mencoba melaksanakan, maka probabilitas untuk keberhasilan lebih tinggi apabila kita tidak melakukan apa-apa atau mengarah kepada tujuan kita tersebut. Nah, kita akan bahas untuk poin selanjutnya, masalah nilai-nilai.